الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nayur qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Ma'rifat seorang hamba belum dikatakan sempurna ma'rifatnya kepada Allah sebelum dia mengenal akan dirinya dan mengenal akan asal usul dirinya. Mengenal akan dirinya bukanlah mengenal akan identitas dirinya, Bapak Ibu. Kalau kita mengenal akan identitas diri kita, itu sangatlah mudah dan sudah kita pahami, Bapak Ibu. Karena identitas diri kita itu sudah tertulis di dalam sebuah KTP. KTP itu adalah identitas diri. Di dalamnya tertulis nama, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, suku, kemudian alamat, RW dan RT. Itu namanya identitas diri. Dan mengenal akan usul diri itu bukanlah mengenali silsilah akan keturunan kita. Ya, seperti siapa ayah kita, siapa ibu kita, siapa kakek kita, siapa nenek kita, siapa buyut kita, mbah kita. Jadi mengenali akan asal usul diri itu bukan mengenali silsilah keturunan. Lalu apa maksudnya mengenal akan diri dan mengenal namanya asal usul diri? Mengenal diri itu maksudnya Bapak Ibu mengenali akan rahasia sejati diri kita. Siapa sebenarnya hakikat rahasia diri kita yang sebenarnya. Dan mengenal akan asal usul diri itu maksudnya mengenal akan asal usul kejadian kita. Maka jikalau kita telah mampu mengenal akan diri dan mengenal akan asal usul kejadian diri, barulah kita ini dikatakan telah sempurna ma'rifat kita itu kepada Allah. Inilah yang dikatakan namanya insan kamil mukamil. Dia telah mengenal Allah dan Muhammad itu sempurna pada dirinya, zahir dan batin. Maka orang yang tidak mengenal Allah dan Muhammad, yang telah sempurna, nyata dan wujud pada dirinya, zahir dan batin, maka inilah yang dikatakan orang yang tidak mengenal kesempurnaan dirinya, Allah dan Muhammad nyata pada dirinya. Ini yang dikatakan namanya orang yang zulumat.
Orang yang tidak tahu dengan hakikat rahasia dirinya. Nah, siapa yang tidak tahu akan hakikat rahasia dirinya itu? Sampai habisnya usia umurnya dia tetap berada dalam keadaan zulumat, dalam keadaan gelap, dalam keadaan tersesat. Bukankah Allah selalu mengingatkan kita? Wa man kana fi hazil aqma fa huwa fil akhirati aqma wa adalun sabila. Barang siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya pun dia juga tidak akan pernah mengenal akan diri. Wa adalun sabila, dan dialah orang yang tersesat. Jadi yang dikatakan Allah tersesat itu adalah orang yang tidak mengenal akan Rabb-Nya. Itu disebabkan apa? Karena dia tidak mampu mengkaji, tidak mampu menilau, menyenter dan menilik ke dalam dirinya. Padahal Allah sudah berikan kita ini namanya kecerdasan rohani dan akal fikir. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Aku beri kamu kecerdasan rohani dan akal fikir supaya dengan kecerdasan rohani dan akal fikir itu kamu bisa menilik, memahami siapa dirimu yang sebenarnya. Supaya apa? Supaya kita betul-betul tidak merampok dan tidak menantang Tuhan itu. Tapi orang yang tidak mengenal akan sejati dirinya, karena dia tidak mau mempergunakan, memanfaatkan kecerdasan rohani dan akal fikirnya itu, maka disitulah dia terang-terang menantang akan Tuhan. Ini yang Allah jelaskan kepada diri kita. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Kenapa tidak kamu pikirkan tentang dirimu? Bahwa dirimu itu aku jadikan dari setetes air, kata Allah. Lalu setetes air itu bertahwil, berubah wujudnya menjadi darah. Darah bertahwil menjadi segumpal daging. Segumpal daging itu menjadi tulang belulang, dan tulang belulang itu kemudian kami bungkus kembali dengan daging, kata Allah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka aku sempurnakan akan kejadian dirimu, kata Allah. Ketika Allah telah sempurnakan akan kejadian diri kita ini, dari setetes air itu lalu menjadi insat yang disebut namanya manusia. Fa iza wa khasimun mubin. Tapi kenapa kamu terang-terangan kamu menantang akan diriku, kata Allah. Jadi orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak mengenal akan rahasia dirinya, dia telah terang-terangan menantang Tuhan. Buktinya dia menantang Tuhan. Dia telah merampok hak Allah dalam hidupnya. Apa maksudnya dia merampok hak Allah dalam hidupnya? Dia merasa dirinya yang wujud. Dia merasa dirinya yang hidup itu. Padahal dia ada itu karena diadakan. Dia hidup itu karena dihidupkan. Kalau kita ada, diadakan, hidup, dihidupkan, itu artinya bahwa diri kita itu di hadapan Allah la haula wala quwata illa billah. Namun pada saat kita merasa diri kita wujud dan hidup, itu sama artinya kita sudah menyandingkan diri kita itu dengan Allah. Nah, itulah yang membuat diri kita itu berada dalam keadaan zulumat itu, yang tidak akan pernah tahu nanti jalan pulang dan kembali kepada Tuhan. Allah katakan apa kepada diri kita, Bapak Ibu? Innahu mayyati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Siapa yang datang kembali menghadap aku, kata Allah, yang mana dirinya dalam keadaan berdosa, dirinya dalam keadaan buta, dirinya dalam keadaan gelap, dirinya dalam keadaan tersesat, disebabkan dia tidak mengenal akan aku. Fa inna lahu jahannam, maka aku tempatkan dia di dalam neraka jahanam, kata Allah.
Kalau Allah dah masukkan kita ke dalam neraka jahanam, la yamutu fiha wa la yahya. Maka mereka di dalam neraka jahanam itu mereka tidak mati dan mereka juga tidak hidup di dalamnya. Mereka tidak mati itu artinya apa? Mereka akan merasakan azab yang berkekalan. Dan mereka tidak hidup di dalamnya. Karena mereka tidak akan pernah mampu kembali lagi ke alam dunia untuk melakukan namanya taubat. Waktu dan masa yang telah Allah janjikan itu telah berlaku dan sampai kepada dirinya. La afwan lak. Tidak ada lagi maaf bagi diri kita Allah. Tapi sebaliknya kata Allah, wa may yaqti mu'minan qad amila sholihat fa ulaika lahum darajatul ula. Namun barang siapa yang datang dan kembali menghadap aku, kata Allah, dia telah mengenal akan diriku. Dia telah mengenal akan rahasia dirinya siapa. Kemudian dia buktikan bahwa dia telah mengenal akan aku. Lalu dia tetap istiqomah di dalam iman. Istiqomah di dalam ketakwaan kepada aku. Dia melakukan amal-amal soleh. Amal zahir, amal batin. Lalu istiqomah dia melakukan amal soleh, zahir dan batin. Sampai habisnya usia umurnya. Meninggalkan cangkangnya, meninggalkan kesingnya. Meninggalkan alam dunia dan alam syahadah ini. Faulaika lahum darajatul ula. Maka kami tinggikan derajatnya, kata Allah. Kami tinggikan makomnya. Kenapa Allah tinggikan makom dan derajatnya? Karena mereka itu telah diangkat Allah dan telah diakui Allah dirinya sebagai Habibullah, sebagai kekasihnya Allah. Makanya kekasih Allah itu udah sekian banyak hambanya, Bapak Ibu. Kekasih Allah itu hanya satu saja. Kekasih Allah itu hanya seorang saja, Bapak Ibu. Mana yang dikatakan kekasih Allah? Itulah yang bergelar namanya Muhammad. Muhammad itulah Habibullah. Maka siapa Muhammad? Jadi kalau kita tidak mengenal Muhammad, baik secara zahir maupun secara batin, bagaimana Nabi Muhammad akan mengakui kita sebagai umatnya? Dan bagaimana pula Allah akan mengakui kita sebagai hambanya kalau kita tidak mengenal Allah? Jangan kita ngaku-ngaku di hadapan Allah, kita ini hambanya, kita ini kekasihnya, kita ini Habibullah. Kapan Allah kenal dengan dia? Kapan Allah kenal dengan kita? Kalau kenal, di mana kenalnya kamu dengan aku? Nah, apa dasar kamu bahwa kamu itu adalah kekasih dan hambaku, kata Allah. Jadi kalau kita tak kenal Allah, lalu kita mengatakan diri kita di hadapan Allah, kita ini adalah hambanya dan kekasihnya, itu ngaku-ngaku namanya Bapak Ibu. Maka yang dikatakan hamba Allah dan diakui oleh Allah hambanya itu adalah orang yang telah mengenal akan dirinya. Orang yang mengenal Allah itu yang dikatakan hamba Allah. Orang mengenal Nabi itu yang dikatakan umatnya. Jadi kalau kita tak mengenal Allah, tak mengenal Nabi, tak mengenal Muhammad, tak diakui kita sebagai hambanya dan tak diakui pula kita sebagai umatnya. Maka inilah kita mesti pahami Bapak Ibu, supaya tahu terang dan lurus jalan pulang dan kembali kita kepada Allah. Ya. Mesti kita cari guru dalam hidup ini. Kita cari pembimbing dalam hidup ini. Kita cari pelita dalam hidup ini. Karena nanti di akhirat itu manusia itu akan dipanggil sesuai dengan imamnya. Sesuai dengan pembimbingnya. Sesuai dengan gurunya. Ini Allah katakan.
Yauman nad'u kulla unasin bi imamihim. Di akhirat nanti manusia akan dipanggil, akan diseru sesuai dengan imamnya masing-masing. Nah, kalau kita tidak punya guru, kita tidak punya pembimbing, kita tidak punya mursyid, siapa yang kita akan ikuti? Tidak tahu kita Bapak Ibu. Maka carilah pembimbing rohani, carilah mursyid rohani. Yang mana pembimbing rohani dan mursyid rohani, mereka telah mampu mengenal Allah, telah mampu menyaksikan Allah, telah mampu berjumpa dan bersua dengan Allah. Dan dialah yang akan menghantarkan rohani kita, dia yang akan menunjuki kita, dia yang akan membimbing rohani kita, bagaimana kita bisa berjumpa, berliku dan bersua dengan Allah. Walaupun sulit mencari pembimbing rohani yang sudah liku kepada Allah, namun dia ada Bapak Ibu. Dia ada. Kalau tidak ada, tak mungkin Allah mengatakan wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti olehmu, cari olehmu, temui olehmu orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku. Siapa orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah? Itulah kekasihnya tadi. Itulah rasulnya. Itulah para nabi dan para rasul. Para aulia ilah, para aribillah. Karena mereka lah sebenarnya wasilah kita untuk bisa kita wusul kepada Allah. Maka inilah penekanan yang disampaikan Allah melalui lisan para nabi dan para rasulnya. Makanya Nabi katakan apa kepada kita? Kun ma'allah. Hendaklah kamu selalu hidup bersama Allah. Fa in lam takun ma'allah, fakun ma'aman kana ma'allah. Jika kamu belum mampu hidup bersama Allah, karena kamu belum mengenal Allah. Kalau kamu kenal Allah baru sebatas mengenal nama, tapi belum mengenal diri yang punya nama. Maka carilah olehmu orang-orang yang mana dia telah bersama Allah, orang-orang yang telah berliku dengan Allah, orang-orang yang telah wusul dengan Allah. Fa innahu yusiluka ilallah. Maka orang-orang yang telah wusul kepada Allah, orang-orang yang telah liku bermusyahadah dengan Allah, dialah yang mampu membimbing kita. Dia yang akan mampu menuntun kita, membimbing dan menuntun rohani kita ini, bagaimana kita ini bisa wusul kepada Allah. Karena dia tahu caranya menghantarkan diri kita ini bisa berjumpa kepada Allah. Itu tanggung jawabnya. Disitulah letaknya tugas para nabi dan para rasul itu. Tugas para aulia ilah. Menghantarkan umat ini bagaimana sampai kepada Tuhannya. Jadi kalau Allah telah membukakan rahasia dirinya kepada kita, maka saulah ilmunya, ambil ilmunya, kuras ilmunya. Walaupun kita datang kepadanya dengan jalan merangkak, dengan umur yang sudah 40 tahun, umur 40 tahun itu udah umur kerasulan tuh. Ya, apalagi udah umur 50 tahun, umur 60 tahun. Tak kenal kita dengan Allah, baru kenal nama juga baru. Tak tahu kita jalan pulang dan kembali kepada Allah. Sulit Bapak Ibu. Untuk membimbingnya. Kecuali hidayah Allah aja di situ. Makanya Allah bilang kita. Apa kata Allah? Famay yahdillah fahuwal muhtadi.
Barang siapa yang aku beri dia hidayah dan petunjuk, aku pilih dia sebagai kekasihku, fahuwal muhtadi, beruntunglah dia. Jadi orang yang dipilih Allah sebagai kekasihnya, maka dia orang yang beruntung. Dialah yang tahu mengenal siapa aku ini. Dia yang tahu jalan pulang dan kembali kepada aku. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Tapi siapa yang tidak aku beri dia hidayah dan petunjuk, kata Allah, kemanapun dia pergi mencari wali mursyid, maka dia tidak akan pernah bisa mencari dan menemui wali mursyid yang sejati. Karena wali mursyid yang sejati itu tiada lain aku, kata Allah. Jadi wali mursyid yang sejati itu bukan tuan guru, bukan khalifah. Wali mursyid yang sejati itu yang bisa membimbing kita, menuntun kita, itu adalah Allah itu sendiri. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.